Halo sobat jalan-jalan, sekali ini kami akan mengajak kalian untuk ikut serta dalam perjalanan seru dari Surabaya menuju Jakarta lewat tol Trans Jawa. Kami menempuh jarak 782 km dengan estimasi waktu 9 hingga 10 jam. Rencananya kami akan berhenti di 3 rest area yang tidak terlalu ramai. Kenapa? Karena saat liburan seperti ini, tepatnya di akhir tahun, rest area populer biasanya penuh sesak dan susah parkir. Untuk sobat jalan-jalan yang juga ingin melewati tol Trans Jawa, berikut beberapa pilihan rest area yang bisa jadi referensi. Yang pertama, ruas tol Ngawi Kertosono itu ada di kilometer 640B, kilometer 626B, kilometer 597B. Saat ini kita masuk ke gerbang tol Warugunung. Untuk biaya masuknya tadi dari tol Tambak Semur 9.000, kemudian di Warugunung ini kita hanya check in aja, jadi tidak dipotong. Ini adalah rest area 725B, kita lewati aja karena kan kita baru masuk di area tol. Kita terpaksa harus berhenti di rest area kilometer 640B karena ada kebutuhan untuk ke toilet, dan di sini lumayan bagus, ada SPBU, toiletnya bersih, ada musola, area parkirnya juga luas, ada minimarket, food court, dan tempat istirahat. Untuk sobat jalan-jalan yang juga ingin melewati tol Trans Jawa, berikut beberapa pilihan rest area yang bisa jadi referensi. Yang pertama, ruas tol Kertosono Ngawi, yaitu kilometer 640B yang barusan kita lewati, kilometer 626B, kilometer 597B. Kedua, ruas tol Ngawi Solo, kilometer 575B, kilometer 538B, kilometer 519B. Ketiga, ruas tol Solo Semarang, kilometer 456B, kilometer 429B. Keempat, ruas tol Semarang Batang, kilometer 389B, kilometer 360B. Kelima, ruas tol Cikampek Jakarta, kilometer 6B dan kilometer 71B. Hati-hati berkendara ya, karena barusan terjadi truk terguling di jalan. Bisa jadi karena mengantuk. Sobat jalan-jalan, perjalanan di tol Trans Jawa bisa membosankan dan melelahkan. Pastikan tidur cukup sebelum berkendara, dan jika lelah segera istirahat di rest area. Jangan paksakan diri karena keselamatan adalah yang utama. Sobat jalan-jalan, perjalanan lewat tol Trans Jawa tidak hanya cepat, tapi juga menyuguhkan pemandangan yang bikin mata dan hati tenang. Ruas tol Solo Ngawi, landscape yang dihiasi pohon rindang dan pemandangan Gunung Lawu di kejauhan menjadikan ruas ini favorit bagi banyak orang. Kemudian ada ruas tol Solo Semarang. Nah, di sini kalian akan disuguhkan pemandangan perbukitan hijau dan gagahnya Gunung Merbabu serta Gunung Merapi di kejauhan. Jangan lupa mampir ke rest area kilometer 429B atau 456A untuk menyeruput kopi sambil menikmati suasana.
Dari tadi kita disuguhkan pemandangan perbukitan hijau dan gagahnya Gunung Merbabu serta Gunung Merapi dari kejauhan. Jangan lupa mampir ke rest area kilometer 429B atau kilometer 456 karena memang ruas tol Solo dan Semarang sangat menyejukkan mata. 1 kilometer lagi pintu keluar ke Bawen, Ambarawa, dan Magelang. Barusan kita sudah melewati kilometer 438 di ruas tol Solo Semarang, yaitu tepatnya di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang. Kilometer 435 terletak di ruas tol Semarang Solo, tepatnya di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan dari titik ini kita bisa menikmati pemandangan Gunung Ungaran yang terlihat jelas dari kejauhan. 1 kilometer lagi kita akan ke exit Ungaran Gunung Pati Bandungan, tapi kan ini nanti kita ke arah tujuan Jakarta, jadi lurus aja. Tapi bagi yang ingin ke Ungaran Gunung Pati atau Bandungan bisa langsung ambil jalur kiri 1 kilometer lagi langsung ke pintu keluar.
Tadi kan kita tap in di tol Warugunung. Nah, sekarang kita di gerbang tol Banyuwangi itu untuk tap outnya. Tap outnya itu kena biaya tol dari Warugunung ke Banyuwangi adalah total 425.000. Sobat travel, hati-hati, kita harus ambil ke lajur kiri karena ini adalah arah tujuan ke Jakarta. Kalau kita mengambil ke lajur kanan nanti ke arah Demak atau Purwodadi. Jadi hati-hati di persimpangan ini, pastikan membaca rambu-rambu di jalan. Jangan sampai salah tujuan. Hati-hati, Jakarta belok kiri. Kita sampai pada gerbang tol Kali Kangkung di mana kita hanya tap in aja di sini. Tidak perlu mengeluarkan biaya. Setelah ini kita berhenti di rest area kilometer 389B dan memang tidak sempat tervideo. Di kilometer 389B kita berhenti selama 1 jam. Kita mengistirahatkan mesin mobil, kemudian sholat, ke toilet dan istirahat, serta makan siang kita membawa bekal dari rumah. Ada satu pemandangan menarik di ujung jalan, yaitu adalah jembatan Kalikuto. Jembatan yang membentang di ruas jalan tol Semarang-Batang menghubungkan Kabupaten Batang dan Kendal. Jembatan ini menjadi ikon jalan tol Trans Jawa. Jembatan ini memiliki panjang 164 meter dan terletak di Desa Kalikuto, desa di Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Di sebelah kanan, kilometer 379 pada ruas tol Batang Semarang, terlihat PLTU Batang yang menjadi salah satu titik penting di kawasan ini. Menariknya, ruas tol ini juga berdekatan dengan laut sekitar 10-15 km, tergantung dari titik spesifik yang diukur. Jadi, selain pemandangan PLTU, pengendara juga bisa menikmati suasana pantai yang tidak jauh dari jalur tol ini. Sebentar lagi untuk jalur kiri menuju ke arah Cirebon, sedangkan untuk jalur kanan untuk ke arah Cipali, Bandung, dan Jakarta. Jangan sampai salah arah dan salah tujuan. Penunjuk arah itu menunjukkan ke arah kiri menuju ke Cikedung, Cikamurang, Indramayu, untuk ke arah kanan Subang, Kalijati, dan Jakarta. Jangan lupa selalu baca rambu-rambu. Tadi itu kita sudah melewati tol Cipali, Cikopo, Palimanan dalam kilometer 220. Di situ biasanya memang sangat rawan sekali, banyak bis juga. Jadi lebih berhati-hati dalam berkendara karena kadang bisnya itu mengambil jalur 1 dan jalur 2. Untuk kendaraan pribadi lebih baik mengalah. Nah, sudah keluar di gerbang tol Cikampek Utama. Di sini tap out-nya kena biaya 435.000. Kalau dilihat dari kanan kiri ada tol layang. Nah, tol layang itu namanya tol MBZ.
Dari arah Jakarta itu dekat Simpang Susun Cikunir, kalau dari arah Cikampek itu dekat kilometer 48. Tidak ada exit rem di tengah jalur, bisa keluar di ujung jalur, baik Cikunir maupun Karawang Barat. Tol ini hanya khusus untuk kendaraan golongan 1. Nah, untuk kita ini sekarang tidak melewati tol MBZ karena tujuannya adalah ke Bekasi dulu. Di sisi kiri perjalanan membentang jalur kereta cepat dan di atas jalan tol ada tol layang MBZ yang dapat mempercepat perjalanan menuju Jakarta. Bagi pengendara kendaraan kecil disarankan untuk naik tol MBZ setelah melewati Cikampek agar waktu tempuh lebih efisien. Perjalanan berangkat dari Surabaya ke Jakarta kami tempuh dalam waktu total 9,5 jam, termasuk istirahat 1 jam di rest area. Selain untuk mendinginkan mesin, waktu istirahat ini juga kami gunakan untuk beristirahat dan makan siang. Biaya perjalanan pulang pergi dari Surabaya Jakarta, Jakarta Surabaya telah kami rinci, mencakup bahan bakar dan tol dengan total 2,3 juta untuk total 6 orang. Pilihan menggunakan kendaraan pribadi ini terbukti lebih hemat dibandingkan transportasi umum, sekaligus memberikan kenyamanan dan fleksibilitas dalam perjalanan. Nah, ini kenapa kok kita sekarang lewat jalur bawah? Ini tetap jalur tol, tapi kenapa kok tidak menggunakan jalur MBZ? Karena memang kita tujuannya adalah ke Bekasi. Kita berencana untuk bersilaturahmi ke saudara yang lokasinya di Bekasi Timur. Besok kita akan menuju Jakarta menggunakan kereta. Demikian vlog perjalanan darat via tol dari Surabaya ke Jakarta dari kami. Jangan lupa tunggu vlog kami selanjutnya yang akan membahas serunya naik MRT, LRT, referensi hotel terbaik, hingga pengalaman mencoba kereta cepat menuju Bandung. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.